Halo guys, kembali lagi dengan saya, nama Dylan Duru, NIM 2041614, tugas pertemuan 11. Saya akan menjawab dua pertanyaan untuk memenuhi tugas video saya, yaitu mata kuliah etika profesi. Soal yang pertama, jelaskan langkah-langkah pembentukan organisasi profesi. 2. Jelaskan organisasi profesi di bidang TI di Indonesia. Pertama, langkah-langkah pembentukan organisasi profesi. A. Langkah-langkah yang dilakukan sebelum melakukan pembentukan organisasi. Pertama, tonggak awal pembentuk organisasi. Dalam pembuatan organisasi lebih baik jika memperjelas adanya visi dan misi yang akan dijalankan. Visi adalah pandangan umum yang membantu organisasi akan berjalan dengan baik dan terarah dengan tepat. Misi adalah hal-hal yang dilakukan dalam organisasi. Keberadaan visi dan misi ini sangat mutlak diperlukan agar organisasi yang dibuat tidak berjalan keluar dari jalur yang diinginkan. 2. Aturan dalam organisasi. Aturan dalam organisasi berfungsi sebagai landasan norma bagi para anggota yang bergabung. Aturan dibutuhkan agar jelas hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dalam organisasi. Adanya aturan anggotanya akan membentuk profesionalisme yang kuat bagi para anggotanya. Profesionalisme sebagai bagian organisasi sangat penting agar organisasi berkembang dan maju. 3. Sumber daya organisasi. Sumber daya organisasi adalah elemen yang menjadikan organisasi itu akan terus ada atau lenyap begitu saja. Walau telah dibuat visi, misi, dan aturan, bila tidak ada sumber daya manusia yang menjalankan, tentu saja organisasi belum bisa dikatakan berjalan atau ada. 4. Program kerja organisasi. Jika sumber daya manusia sudah lengkap, lalu dibuat program kerja organisasi. Program kerja ini sebagai wujud nyata visi dan misi yang telah direncanakan. Hambatan-hambatan yang ditemui akan membuat organisasi tumbuh dengan baik dan tangguh. Langkah pertama untuk organisasi ini harus dipenuhi terlebih dahulu agar kedepannya lebih mudah. B. Pembentukan organisasi profesi. Organisasi profesi merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergabung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Tujuan umum sebuah profesi adalah memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesional tinggi sesuai bidangnya, mencapai tingkat kinerja yang tinggi dengan orientasi kepada kepentingan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat 4 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh sebuah profesi. 1. Kredibilitas. Bahwa masyarakat membutuhkan kredibilitas informasi dan sistem informasi yang dimiliki sebuah profesi. 2. Profesionalisme. Diperlukan individu yang dengan jelas dapat diidentifikasikan oleh pemakai jasa sebuah profesi sebagai profesional di bidangnya. 3. Kualitas jasa. Adanya keyakinan bahwa semua pelayanan yang diberikan pelaku sebuah profesi memenuhi standar kinerja yang tinggi. 4. Kepercayaan pemakai jasa. Sebuah profesi harus merasa yakin bahwa terdapat kerangka etika profesionalisme yang melandasi pemberian jasa tersebut sehingga menimbulkan kepercayaan yang tinggi pada profesi yang bersangkutan. Untuk memenuhi 4 hal tersebut di atas dalam rangka menetapkan standar kualitas, menetapkan prinsip-prinsip profesional dan menciptakan kepercayaan atau hasil kerja profesi di mata masyarakat, maka diperlukan sebuah organisasi yang mengatur dan melakukan standarisasi terhadapnya. Organisasi itulah yang disebut organisasi profesi. Organisasi profesi ini juga merupakan bagian dari perkembangan sebuah profesi dalam proses profesionalisme untuk mengembangkan profesi ke arah status profesional yang diakui oleh pemerintah dan masyarakat pengguna jasa profesi tersebut. Nomor 2, organisasi profesi di bidang TI di Indonesia. 1. IPKIN atau dengan kepanjangan Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia. Sebagai organisasi nirlaba independen yang beranggotakan para profesional dalam bidang komputer dan informatika, IPKIN bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi komputer dan informatika di Indonesia guna menunjang pembangunan nasional. 2. APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia untuk melakukan beberapa program kunci yang dinilai strategis untuk pengembangan jaringan
internet di Indonesia. Program-program tersebut adalah Tarif Jasa Internet, Pembentukan Indonesia Network Information Center atau IDNIC, Pembentukan Indonesia Internet Exchange atau IIX, negosiasi tarif infrastruktur jasa telekomunikasi, usulan jumlah dan jenis provider. 3. IKTII. IKTII adalah organisasi profesi bidang konsultasi teknologi informasi yang menghimpun para konsultan teknologi informasi Indonesia, bersifat independen, non-politik, dan nirlaba. IKTII berperan sebagai pelaku advokasi dan pelaku pengubah dan pelaku pendorong pemanfaatan teknologi informasi secara baik dan bertanggung jawab. 4. Jogja IT-Net merupakan forum masyarakat teknologi informasi dan komunikasi Yogyakarta yang mewadahi para pelaku bisnis dan pemerhati atau komunitas teknologi informasi komunikasi untuk mendukung pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang lebih berguna bagi bangsa dan negara. 5. UKM Cybernetic UPYPTK Padang merupakan suatu organisasi atau unit kegiatan mahasiswa yang bertujuan untuk mengajak mahasiswa menggali ilmu lebih dalam tentang teknologi informasi serta menyelenggarakan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan program studi komputer yang terdapat di UPYPTK Padang, seperti konteks coding, desain web, yang diikuti oleh beberapa programmer yang memiliki kemampuan dalam bidang program. Sekian dan terima kasih.